Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Aurelia Prawoto dengan NRP 012049 dari kelas MPIB. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai polarografi. Kita bisa langsung next. Seperti biasa, kita di sini akan membahas tentang definisi dari polarografi ini sendiri. Jadi, polarografi ini adalah sebuah metode analisis di mana dalam suatu larutan dielektrolisis dalam keadaan difusi terkontrol. Polarografi ini merupakan suatu proses dan hasil proses ini berupa data yang berupa grafik biasanya itu disebut sebagai polarogram. Nah, untuk polarogram ini, grafiknya menggambarkan hubungan dari arus yang dialirkan terhadap fungsi voltase. Nah, polarografi dapat digunakan untuk analisis baik kuantitatif maupun kualitatif. Kita beranjak ke next slide. Oke, jadi ini contoh dari polarogram yang tadi. Jadi seperti yang saya sudah bilang, arus diplot terhadap potential atau voltage-nya. Nah, di sini kita membahas sedikit prinsip basic tentang polarografi. Jadi, polarografi ini gunanya sendiri atau secara prinsip adalah untuk mengalirkan arus dari satu elektroda ke elektroda lain. Elektroda satu ini biasanya dia permukaannya lebih besar, sementara yang satunya ini luas permukaannya lebih kecil. Nah, ini biasanya yang kecil ini yang ada merkurinya. Nah, elektroda besar dapat berupa larutan merkuri yang terdapat pada dasar sistem sel, sementara elektroda kecil nih dapat berupa tetesan merkuri yang keluar dari tabung kapileri yang sangat kecil atau DME. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang DME ini. Nah, mungkin untuk mengingatkan kembali, kemarin itu sempat disebut juga oleh Pak Prapto bahwa si DME ini tuh kadang karena dia susah keluar atau karena memang butuh frekuensi yang sama, itu pipa kapilernya bisa dipukul tiap beberapa frekuensi waktu tertentu, itu supaya merkurinya bisa keluar. Nah, prinsip dari polarografi sendiri itu adalah untuk mempelajari proses elektrolisis dari larutan dan dua elektroda, di mana satu elektrodanya ini polar dan satunya nonpolar. Elektroda nonpolar terbentuk ketika merkuri diteteskan dari tabung kapiler dalam frekuensi waktu tertentu sebagaimana yang sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, elektrolit selanjutnya dilarutkan dalam larutan yang berisi bahan-bahan yang elektroaktif, yang kemudian akan dianalisis dalam medium yang mengandung elektrolit bantu berlebih. Kemudian, IMF eksternal disambungkan. Ion yang bermuatan positif dalam larutan tersebut akan berjalan ke arah DME. Nah, berarti DME ini dia elektroda yang negatif ya. Nah, mungkin ini juga untuk membantu mengingat untuk yang elektroaktif. Nah, ini untuk bahan yang elektroaktif ini sebenarnya nggak cuma bahan doang yang bisa elektroaktif, namun juga untuk produk yang terbentuk itu sifatnya bisa elektroaktif. Dan keelektroaktifannya ini baik dari titran, substrat maupun produk ini akan sangat-sangat mempengaruhi bentuk dari si polarogramnya nanti. Nah, ini adalah set alat dari polarografi. Di sini DME-nya di mana diteteskan. Di sini ada SCE. Tadi di presentasi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa itu SCE. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini kita mau membahas tentang jenis polarografi. Nah, beberapa jenis polarografi antara lain ada direct current polarografi atau DCP, square wave polarografi atau SWP, normal pulse polarografi atau NPP, different pulse polarografi atau DPP, dan cell polarografi. Di sini kita akan membahasnya secara singkat saja mengenai masing-masing dari jenis polarografi ini. Yang pertama itu ada DCP. Nah, dalam DCP ini yang perlu digarisbawahi adalah potensial yang dialirkan ini harus selalu konstan dan dialirkan selama penetesan merkuri berlangsung.
Peristiwa ini membentuk kurva pada polarogram yang diplot berdasarkan arus dan voltametri. Ini maksudnya arus dan volt tadi itu ya. Next ada SWP. Nah, pada SWP, arus pada elektroda kerja dan pembanding diukur ketika berjalan linear seiring dengan berjalannya waktu. Ini kenapa dinamakan square wave? Sebab dalam gelombang potensialnya, itu bentuknya seperti superposisi square wave yang terletak di atas tangga. Jadi, grafiknya itu ada tangga dan juga ada superposisi square wave-nya. Arus yang diukur kemudian disampelkan 2 kali, satu pada akhir potensial maju dan satu lagi pada akhir pulsa potensial terbalik. Sementara untuk DPP, ini adalah teknik yang menggunakan serangkaian langkah-langkah potensial diskrit, alih-alih menggunakan potensial linear untuk mendapatkan polarogram eksperimental. Arus diferensial diplot versus potensial rata-rata untuk membentuk polarogramnya. Nah, DPP dianggap sebagai metode pulsa yang paling efektif dan efisien. Lalu ada NPP atau normal pulse tadi ya. Untuk di NPP ini potensialnya tidak diubah karena adanya kemiringan potensial yang bertambah secara kontinu. Namun dia diubah oleh pulsa potensial square wave yang tingginya terus bertambah dan tertumpuk pada potensial konstan di awal. Potensial pada DME ini dia konstan selama prosesnya berjalan. Arus pembatas pada proses ini adalah keberadaan NPP yang dianggap ada di dalam keadaan difusi terkontrol. Dan yang terakhir ada sel polarografi, di mana dia digunakan untuk analisis kontinu pada flowing situation. Ketika digunakan, sel ini harus dapat memiliki ketahanan volume yang rendah terhadap laju aliran yang digunakan, sehingga respon terhadap perubahan dalam komposisi dapat berlangsung cepat. Nah, ini ada jenis-jenis DME, karena tadi ini mungkin bukan DME-nya ya, tapi yang tadi itu elektroda yang kecilnya itu ya. Jadi yang pertama ini tadi ada DME, atau dropping mercury electrode. Tetesan merkuri terbentuk di ujung kapiler akibat gaya gravitasi. Jumlahnya terus bertambah selama merkuri mengalir menuju reservoir dan memiliki lifetime yang terbatas, hanya sekitar beberapa detik saja sebelum dia nanti menetes. Yang kedua ada static mercury drop electrode, di mana dia menggunakan plunger solenoida untuk mengontrol aliran merkuri. Nah, ketika si solenoidanya ini beraktivasi selama beberapa waktu, si plungernya ini akan bergerak ke atas sehingga nanti merkurinya mudah mengalir ke dalam pipa atau tabung kapiler. Yang terakhir kita punya hanging mercury drop electrode, di mana di dalam DME jenis ini tetesan merkurinya bertolakan dengan sekrup milimeter berotasi sehingga mendorong merkuri keluar dari reservoir dengan bantuan pipa atau tabung kapiler yang sempit. Ini semuanya berarti sepengetahuan saya juga memakai tabung kapiler yang sempit ini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan dari DME. Nah, kita bicara tentang kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, kelebihannya adalah area permukaannya ini dapat digandakan dengan menggunakan kapiler satuan. Luas area juga dapat dihitung dari berat tetesan yang dihasilkan. Merkuri dapat membentuk amalgam dengan logam dan dapat menurunkan potensial reduksinya. Overvoltase yang tinggi dari hidrogen pada merkuri mempermudah perpindahan ion yang sulit direduksi apabila menggunakan elektroda logam lain. Nah, untuk kekurangannya sendiri, areanya ini dari mikroelektrodanya selalu berubah sesuai ukuran tetesan. Yang kedua, merkuri ini dia mudah sekali teroksidasi sehingga untuk elektroda yang dipakai dia tidak bisa sembarangan. Lalu yang terakhir adalah pipa dan tabung kapilernya ini kan sangat sempit ya, sangat-sangat kecil gitu. Nah, dia ini mudah sekali tersumbat. Maka dari itu, diusahakan si ujung kapilernya ini tidak terkena apapun ya, baik itu material atau gumpalan atau apapun itu, sehingga dia tidak tersumbat. Kita lanjut. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Prapto juga, ini adalah Nernst-Planck, persamaan Nernst-Planck dari polarografi. Ini ada bagian difusi, migrasi, dan konveksi. Nah, ini di bawahnya juga kita bisa lihat bahwa
Kalau difusi itu dia, berdasarkan konsentrasinya. Lalu kalau untuk migrasi, itu dari gradien potensialnya. Sementara untuk yang si untuk convection ini dari velocity ketika, ionnya itu bergerak. Seperti contohnya ketika terjadi pengadukan atau juga ketika terjadi perpindahan suhu. Nah, kegunaannya dari si polarografi ini banyak sekali. Nah, salah satunya adalah untuk kimia anorganik, ini dia bisa untuk estimasi kation anion dan menentukan trace element. Di dalam bidang kimia organik, dia bisa identifikasi kuantitatif suatu senyawa, analisis kuantitatif dari suatu campuran, menentukan oksigen terlarut dalam larutan atau pelarut polar, dan juga dia bisa menentukan kandungan tumbuhan dari minyak esensial. Ini mungkin kalau di lab ITS ini jatahnya lab kibas ya. Nah, lalu selanjutnya dia ini juga bisa digunakan untuk mempelajari kompleks pada tumbuhan dan juga proses oksidasi pada obat-obatan. Dia juga bisa membantu proses penentuan vitamin, alkaloid, hormon, senyawa terpenoid, dan juga pewarna alami. Dan yang terakhir, dia bisa membantu menentukan kandungan pestisida. Jadi itu dia presentasi yang bisa saya berikan mengenai sedikit tentang polarografi, mulai dari definisi hingga kegunaannya. Saya harap presentasi saya pada hari ini dapat membantu audiens untuk mengenali lebih dalam apa itu polarografi dan juga untuk memberikan gambaran secara lebih mendetail atau mungkin yang umum juga nggak apa-apa tentang apa itu polarografi. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan dan telah memperhatikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.